Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Miza hari ini akan memandu acara Open House SIMT ITS 2024. Di akhir penghujung 2024 ini kami kembali mengadakan Open House yang untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi mengenai program-program studi yang ada di SIMT ITS. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, karena, akhir-akhir ini sering sekali hujan ya, hujannya juga, semakin ke sini semakin deras ya, mendekati bulan Januari yang katanya hujan setiap hari nih Bapak Ibu di penghujung Desember ini. Oke Bapak Ibu, boleh tuliskan di kolom chat nih, saya penasaran Bapak Ibu hadir dari kota mana saja, ini sudah 76 peserta yang hadir malam hari ini yang siap mengikuti Open House SIMT ITS. Mohon maaf, ya boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, Bapak Ibu hadir dari mana saja ini untuk kami bisa tahu ya Bapak Ibu, Bapak Ibu ini dari mana saja karena memang dari SIMT ITS sendiri kami menyediakan program-program yang, bisa diikuti secara daring atau kami menyebutnya PJJ Bapak Ibu. Oke, ini di Bogor lagi gerimis ya. Oke, saya lihat macem-macem ya ini dari Jambi, Makassar, Jakarta, Majalengka, Surabaya juga ada, Bekasi, Balikpapan, Cikarang, Sukoharjo, NTB juga hadir dari Mataram, Riau, oke, Madiun, Jakarta, Surabaya, oke, jurusannya Jakarta, Surabaya ya Pak. Dumai, di Bogor tadi Kertosono, Pontianak, Bekasi, Palangkaraya, Kaltim, Ponorogo. Oke, Malang, Sumbawa, Medan. Oh iya, oke, Makassar juga hujan setiap hari ya, sama ya, Pak. Dari Gresik juga hadir. Oke. Tentu, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, dari beragam kota ya, dari beragam kota dan, bahkan kemarin aja ada yang datang di Open House PPI itu datang juga dari Manila. Oh, ini Timor Leste, oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu malam hari ini. Senang sekali kami bisa, berbagi informasi pada malam hari ini kepada Bapak Ibu yang akan kami sharing mengenai program-program yang ada di SIMT ITS. Saya ingin menyapa terlebih dahulu pengelola SIMT ITS, Bapak Ibu sudah hadir, bersama kami Dekan SIMT ITS Profesor Inyoman Pujawan. Selamat malam Prof. Nyoman. Malam, Mbak Misa, Bapak Ibu semua, Oke. selamat malam juga. Iya, lalu juga Wakil Dekan SIMT ITS, Profesor Haryo Dwito Armono, serta Kaprodi Pascasarjana Manajemen Teknologi, Bapak Jerry Dwi Trijoyo Purnomo PhD, Kaprodi Pascasarjana Inovasi Sistem dan Teknologi, Bapak Bagus Dinariana Dwi Putranta PhD, serta Ibu Sekprodi Pascasarjana Manajemen Teknologi, Ibu Gita Widibawika SIP MMT. Oke, bersama, pengelola SIMT ITS hari ini, kami akan berbagi mengenai informasi program studi yang ada di SIMT ITS Bapak Ibu. Untuk itu saya persilakan kepada Prof. Nyoman untuk memulai presentasi mengenai pengenalan program studi pascasarjana yang ada di SIMT ITS. Baik, terima kasih Misa. Bapak Ibu semuanya selamat malam. Terima kasih sudah hadir di acara pada malam hari ini. Ini adalah acara yang rutin kita lakukan setiap semester untuk memberikan informasi mengenai program-program yang kita miliki di SIMT ITS. Izin saya share slide, saya akan mewakili teman-teman pengelola. Nanti semuanya juga akan membantu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab, baik secara langsung maupun lewat chat nantinya. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat chat, ya. Boleh juga nanti disampaikan secara baik, Bapak Ibu. Jadi kami adalah sebuah sekolah di dalam ITS. Jadi ITS itu memiliki 8 fakultas sama 1 sekolah.
Jadi satu-satunya sekolah yang dimiliki di ITS dan itu sederajat, jadi setingkat fakultas. Tapi memang kita punya kekhususan karena hanya mengelola program pasca sarjana, kemudian bidang-bidangnya hanya fokus pada perpaduan antara manajemen dan teknologi. Nah, dan ini adalah merupakan perpaduan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini, karena dimanapun Bapak Ibu bekerja, kita membutuhkan kedua-duanya. Kita membutuhkan manajemen, dan kita membutuhkan teknologi. Dan teknologi itu, kalau kita tidak kelola dengan baik, bisa jadi tidak akan jadi aset, tapi akan jadi liability. Tapi kalau kita bisa kelola dengan baik, maka teknologi itu akan menjadi sumber daripada competitiveness dari organisasi yang kita kelola. ITS sangat beruntung karena mungkin satu di antara sangat sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program seperti ini. Program yang magister manajemennya dan program doktornya fokus pada bidang yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini, yaitu manajemen dan teknologi. Izinkan saya memperkenalkan program-program yang kita punya di sekolah ini, ya. Jadi eh, kita mengelola program pada tingkat pasca sarjana, jadi kita tidak punya S1 di sekolah ini, dan beberapa program lain profesi maupun executive education. Jadi ini adalah portofolio kita yang paling legendaris, paling lama sudah beroperasi adalah yang nomor 2 dari kiri, yaitu Magister Manajemen Teknologi. Ya, kita memang Magister Manajemen, tapi fokus ke teknologi manajemen. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin tahu kalau di Indonesia namanya program MM itu ada di mana-mana. Di PTN banyak, di PTS juga banyak. Jadi sangat banyak program-program MM di Indonesia, tapi the only perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan yang fokus pada manajemen teknologi adalah ITS. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya yang di sebelah kiri, program Doktor Manajemen Teknologi yang baru berdiri tahun 2020, tapi saat ini jumlah mahasiswanya sudah sekitar 140. The biggest doctoral program, bukan hanya di ITS, maybe one of the biggest in Indonesia. Jadi perkembangannya sangat cepat, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita punya program magister yang baru, ya. Jadi baru 2021 kita dirikan program studi itu. 2022 kita menerima mahasiswa, ya. Dan mungkin namanya juga sangat unik, tidak ada di tempat lain, namanya Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Nanti saya akan jelaskan sedikit nature dari program-program ini. Kemudian kemarin kita sudah menyelenggarakan open house juga untuk program profesi yang kita kelola juga, yaitu program profesi insinyur. Dan di samping program-program bergelar, kita juga memiliki program pendidikan bersertifikasi atau executive education yang kurang lebih sebetulnya adalah memberikan training-training non-gelar bagi kebutuhan Bapak Ibu di perusahaan untuk upgrading karyawan dan sebagainya. Jadi itu kurang lebih gambaran umum program-program yang kita kelola di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Nah, kemudian bukan hanya manajemen teknologi atau inovasi sistem dan teknologi, karena itu kurang lebih sebetulnya adalah
cover-nya. Nah, di dalamnya yang lebih menarik justru adalah yang di dalamnya. Karena di dalam program itu kita memiliki spesifikasi atau konsentrasi yang cukup beragam dan hampir semua konsentrasi yang kita tawarkan tersebut juga merupakan kekhasan dari program-program yang dimiliki oleh ITS karena memang tidak banyak kita jumpai di tempat lain. Bapak Ibu kalau melihat program MM di tempat lain yang banyak kan apa? Marketing, HRD, keuangan, kan itu yang banyak ya. Coba Bapak Ibu lihat, ada enggak misalnya MM lain di Indonesia yang punya bisnis analytics? Mungkin ada satu dua sekarang, tapi pasti berdirinya setelah 2018. Kita pionir mendirikan bidang konsentrasi bisnis analytics tahun 2018. Bapak Ibu lihat berapa yang punya fokus di IT, Information Technology. Berapa yang punya project management. Berapa yang punya supply chain management. Tidak banyak. Ya, jadi hanya sedikit sekali. Ya, jadi memang ini kita punya program-program dengan kekhususan yang sangat khas. Di program MMT, jadi MMT yang tadi saya katakan itu yang di atas adalah program yang sudah sangat lama karena sudah mulai tahun 1996. Jadi sudah 28 tahun. Ya, sudah 28 tahun. Tetapi bertahun-tahun kita hanya punya 3 bidang keahlian. Tahun 1996 kita hanya punya 2, manajemen industri sama manajemen project. Kemudian tahun 2000 kalau nggak salah, apa 2001 begitu, berdiri Information Technology Management. Nah, sejak 2018 kita buka sangat banyak ya. Jadi tambahan bidang-bidang baru yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Nah, untuk yang MIST, Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, kita punya renewable energy yang tentu saja adalah bidang yang sangat dibutuhkan sekarang. Kita punya bidang yang konsentrasinya ke arah technopreneurship, entrepreneurship yang berbasis teknologi. Kita menyebutnya startup teknologi, tapi tidak harus Bapak Ibu yang ngambil di situ harus punya startup, karena juga mungkin Bapak Ibu yang ingin menumbuhkan jiwa entrepreneur di dalam organisasi, itu juga pasti akan dapat benefit dari program yang namanya startup teknologi. Nah, kita juga punya Service Innovation and Public Policy, terutama ini bagi para pengambil kebijakan, termasuk di birokrasi. Dan yang baru saja kita luncurkan semester yang lalu adalah safety, ya, safety engineering dan manajemen, dan kita tahu safety juga bidang yang sangat dibutuhkan di mana-mana. Nah, beberapa dari program-program ini adalah merupakan program kerjasama. Sebagai contoh, Technomarketing kita bermitra dengan MAK+. Jadi ada sebagian kuliah-kuliah akan diajarkan oleh tim dari MAK+. Kemudian yang startup teknologi juga kita bermitra dengan IDS yang punya networking yang sangat luas di bidang kewirausahaan yang berbasis pada teknologi dan startup dan lain-lain. Nah, bagaimana kurikulumnya? Ini mungkin saya menyampaikan selintas saja, Bapak Ibu bisa browsing lebih detailnya di websitenya atau nanti mungkin bisa di-share oleh teman-teman, Bapak-Bapak Kaprodi, nanti bisa share lebih detailnya, filenya. Jadi memang kita desain, walaupun tadi misalnya MMT itu ada sekian banyak konsentrasi, tapi ada banyak juga mata kuliah yang akan diambil oleh semuanya. Jadi misalnya yang fondasi, manajemen fungsional, yaitu pemasaran, human resource,
apa namanya, keuangan, itu akan diambil oleh semua. Bidang-bidang yang terkait dengan teknologi manajemen, inovasi, kemudian manajemen project, itu akan diambil oleh semua. IT management itu dapat semua, karena kita ingin kita di ITS tentu saja IT itu menjadi, bidang, eee, keilmuan yang penting. Jadi kita punya fakultas yang berbasis IT dan kita ingin semua mahasiswa itu dapat pengetahuan tentang IT. Mau ngambil bidang apapun dapat IT, ya. Mau ngambil bidang apapun dapat manajemen project, karena sekarang managing project itu adalah skills yang sangat penting kalau kita ingin punya organisasi yang kompetitif. Nah, kemudian yang berbeda adalah yang di atas. Jadi hanya sekitar 5 mata kuliah yang membedakan antara satu konsentrasi dengan yang lain, plus tentu saja tesisnya mestinya juga akan berbeda. Nah, ini struktur dari MMT. Untuk saat ini, kita masih menggunakan 36 SKS, walaupun nanti akan ada penyesuaian. Bukan penambahan beban, tetapi mungkin definisi SKS-nya akan berubah. Ya, yang MIST kurang lebih juga mirip seperti itu, tetapi yang Magister Inovasi Sistem dan Teknologi ini, kita ada mata kuliah yang berbasis pada entrepreneurship, yang berbasis teknologi, kita sebut technopreneurship, kemudian juga yang terkait dengan sustainability, karena kita ingin juga memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang tren masa kini, di mana sustainability juga menjadi sesuatu yang penting, tanggung jawab lingkungan itu menjadi sesuatu yang penting, social responsibility menjadi sesuatu yang penting. Jadi kurang lebih strukturnya ada kemiripan dengan MMT, tapi kontennya yang berbeda. Nah, kemudian yang program doktor, jadi kita juga punya program doktor yang saya sampaikan tadi. Kalau program doktor fokusnya adalah pada penelitian. Walaupun memang program doktor yang kita miliki di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini em, sangat banyak diikuti oleh para peserta dari praktisi. Ya, jadi para praktisi yang banyak ikut, ada akademisi hanya sebagian kecil saja, berbanding terbalik dengan program-program doktor yang ada di eh, bidang keilmuan lain yang sifatnya lebih apa namanya ke academic development. Di sini juga berbasis akademik, tetapi kita ingin mendorong riset-riset yang sebetulnya berangkat dari persoalan praktis, tapi didekati dengan pendekatan-pendekatan akademis. Jadi makanya para praktisi itu merasa fit in dengan model yang kita miliki di sini. Nah, secara umum kalau kita bicara program doktor, memang kalau kuliah itu hanya 12 SKS, itu pun kuliah-kuliahnya adalah untuk menunjang pelaksanaan atau penyelesaian risetnya. Makanya kita mengajarkan metodologi penelitian, cara mengolah data, kemudian juga penulisan ilmiah dan lain sebagainya. Nah, di luar itu kebanyakan adalah elemen-elemen disertasi yang kita pecah-pecah menjadi misalnya progres 1, progres 2, progres 3, kualifikasi, progres 3, progres 4, ujian tertutup sama ujian terbuka. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan siapa yang mengajar di sini. Nah, ITS kebetulan punya kebijakan yang sangat bagus, di mana sekolah interdisiplin ini tidak harus merekrut dosen organik, tetapi boleh menugaskan siapa saja dosen ITS untuk mengajar di sana selama memiliki bidang keahlian yang relevan dan syarat-syarat yang lainnya. Jadi kita punya lebih dari 100 dosen yang mengajar di sini, tapi betul-betul merepresentasikan disiplin ilmu yang berbeda. Ada dari teknik industri seperti saya, ada yang dari teknik mesin, teknik elektro, ada yang dari statistika, manajemen bisnis, dari berbagai bidang keahlian atau keilmuan. Dan itu yang salah satu membuat bidang-bidang kita ini menjadi menarik dan memberikan wawasan
kepada para peserta, baik S2 maupun S3, untuk memiliki perspektif lintas disiplin, karena tidak ada persoalan saat ini yang bisa diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu. Jadi semua membutuhkan interdisciplinary approach. Nah, di samping dosen-dosen internal ITS yang datang dari berbagai bidang keahlian aslinya, kita juga memanfaatkan network kita di luar, termasuk para praktisi, kemudian beberapa dosen-dosen dari luar negeri yang juga ikut mengajar sehingga mewarnai pendidikan di SIMT ini bukan hanya dari perspektif akademik, tetapi juga very strong dari sisi practical side-nya. Dan itu selalu menjadi poin yang disukai oleh para mahasiswa kita di SIMT. Even dosen-dosen kita di internal juga kita kembangkan, banyak training-training, menghadirkan dosen-dosen luar negeri untuk sharing bagaimana mengajar untuk mahasiswa-mahasiswa yang kebanyakan sudah bekerja seperti ini, untuk mengajar eksekutif MBA di luar negeri. Nah, kita ingin selevel dengan perguruan tinggi maju di luar negeri, termasuk memanfaatkan case study yang umum digunakan oleh pendidikan-pendidikan program seperti MBA di negara-negara maju. Saya kira itu, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan di awal. Sebagai pemantik nanti, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa disampaikan di chat, boleh juga langsung. Nanti Pak Jerry sebagai Kaprodi, Pak Dinar sebagai Kaprodi, Bu Gita sebagai Sekprodi, mungkin juga ada Pak Haryo, Prof. Haryo sebagai Wakil Dekan akan ikut membantu Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin Mas Asis bisa di-share timeline-nya singkat gitu ya. Jadi kapan mulai pendaftaran, tesnya kapan, dan lain sebagainya. Silakan Mas Asis. Baik, terima kasih Prof. Nyoman. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya bisa didengar? Iya, jelas Mas Aziz. Baik, terima kasih konfirmasinya Pak Miza. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa menjelaskan lebih detail terkait timeline pendaftaran itu sendiri. Namun sebagai gambaran juga ini ada beberapa informasi terkait persyaratan, kemudian tata cara pendaftarannya juga. Mungkin Bapak Ibu bisa untuk di screenshot dulu, ataupun nanti juga akan kita kirimkan dokumen ini bersama dengan recording dari Zoom kita di malam hari ini. Kemudian untuk ini adalah program Dokter Manajemen Teknologi ITS untuk persyaratannya. Kemudian selanjutnya untuk tata cara pendaftarannya juga nanti akan kita kirimkan juga berupa panduan yang biasa kita gunakan supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk mendaftar secara online ya. Untuk pendaftarannya sendiri, Bapak Ibu memang sudah mendekati akhir batas waktu pendaftaran yang segera berakhir di 3 Januari 2025. Di mana nanti juga setelah pendaftaran berakhir akan ada 2 ujian masuk, yakni tes tulis dan juga tes wawancara yang kita coba arrange di tanggal 6 sampai 10 Januari 2025. Biasanya untuk penyelenggaraan tes tulis ini kita langsungkan di hari Sabtu, pagi hari sampai siang begitu ya. Untuk tes tulisnya sendiri, bagi Anda yang mendaftar di S2, untuk tes tulisnya di 1 jam pengerjaan, sedangkan untuk S3 di 1 jam 30 menit. Kurang lebih topiknya untuk seperti apa nanti bisa ditanyakan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ibu pengelola program. Kemudian kalau untuk tes wawancaranya, ini dilakukan secara online juga. Kalau untuk S2 biasanya ada tanya jawab dengan 1 orang pewawancara dengan durasi tes kurang lebih 10 menit begitu. Sedangkan untuk yang program S3 nanti Bapak Ibu akan dipersilakan untuk menyampaikan topik proposal disertasinya secara online. Presentasinya sendiri kurang lebih beserta dengan tanya jawab di 30 menit.
Kemudian untuk pengumuman di 13 Januari 2025, nanti akan kita buatkan juga grup WhatsApp untuk mempermudah, untuk mengakomodir diskusi kita bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin mendaftar di semester ini, Bapak Ibu bisa kontak saja, keep in touch dengan kami. Nanti kita akan bantu untuk apabila ada kendala atau informasi yang kurang jelas. Juga bagi Bapak Ibu yang memang sudah pasti nih akan mendaftar di semester ini, saya sarankan bisa untuk segera kontak di nomor kita. Nanti akan ada hadiah door prize menarik bagi Bapak Ibu yang nanti chat di WhatsApp kami begitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang berencana untuk mendaftar, silakan coba kontak di WhatsApp kami, sampaikan saja saya berencana mendaftar dan berminat untuk memperoleh door prize. Nanti akan kita bantu untuk panduan pendaftarannya bagaimana. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu, Prof. Nyoman untuk detail informasi tamuan pendaftaran. Baik, terima kasih Mas Aziz sudah memberikan paparannya mengenai timeline karena ini waktunya sudah tanggal 11 Desember menuju ke 3 Januari itu sekitar 3 minggu lagi ya Mas Aziz dan tadi kan juga diinformasikan bahwa persyaratan yang apa namanya mungkin berkaitan dengan pihak luar itu adalah TPA dan juga TOEFL-nya itu tadi ya Bapak Ibu dan termasuk juga skor TPA dan TOEFL yang tadi Mas Aziz sudah jelaskan juga Bapak Ibu. Jadi Mas Aziz juga sudah mengirimkan Bapak Ibu di kolom chat itu, flyer lengkap SIMT ITS. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk mendapatkan informasi mengenai mata kuliah apa saja yang diambil per semesternya, lalu juga, timeline pendaftaran, biaya perkuliahan, di situ juga sudah lengkap kami himpun informasinya dalam sebuah, PDF, Bapak Ibu bisa mengacu kepada flyer tersebut, flyer terbaru kami. Dan untuk nomor-nomor yang sudah kami share di Zoom meeting ini, di chat ini ada nomor pendaftaran untuk DMT, MMT, MYST juga, dan juga program profesi insinyur. Dan Bapak Ibu juga bisa bergabung dalam grup diskusi pendaftaran SNMT-ITS ini, grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya punya kendala tertentu bisa menanyakan di grup tersebut. Baik, ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Oke, sebentar. Saya coba bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu juga kami berikan kesempatan jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand saja ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sebentar akan saya bacakan dulu. Yang pertama dari Pak Ardani ini izin bertanya Pak. Saya serahkan kepada Pak Nyoman untuk menjawab karena bertanya mengenai DMT. Beliau ini, Pak Muhammad Ardani ini mahasiswa akhir MMT ini ternyata Pak Nyoman. Apakah ada beasiswa untuk program DMT, Prof. Nyoman? Bagaimana, Pak? Eh, kita akreditasinya sudah unggul sekarang, sehingga mestinya juga bisa melamar beasiswa LPDP. Coba dicek ke LPDP. Kalau yang MMT sudah lama kita menerima mahasiswa yang memanfaatkan beasiswa LPDP. Saya tidak tahu pasti, tapi perkiraan saya DMT karena akreditasinya juga sudah unggul. Kita baru unggul tahun ini karena memang baru pertama kali akreditasi. Mestinya juga bisa memanfaatkan beasiswa LPDP. Mungkin Oke. itu yang bisa dimanfaatkan. Iya, baik. Jadi memang masih ada peluang ya, Pak ya, untuk mendapatkan beasiswa untuk program DMT karena memang DMT juga sudah mendapatkan predikat unggul ya, Pak ya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya ini pertanyaannya mengenai saya serahkan kepada Pak Jerry. Pak Jerry ini untuk S2, Pak, pembelajarannya apakah full online untuk S2? Ya, baik. Terima kasih Mbak Misa ya. Jadi untuk MMT sendiri ada dua tipe kelas ya. Yang pertama adalah yang non PJJ ya, sebenarnya bukan PJJ namanya. Non PJJ atau yang sifatnya itu onsite datang ya offline itu ada kelas tersendiri ya. Ada juga kelas yang PJJ ya. Yang PJJ itu apa namanya online. Ya, tapi meskipun kita katakan sebagai PJJ, ya, nanti ada kewajiban untuk datang, ya, at least minimal sekali dalam satu semester.
offline ke kampus, ya kampus SIMT. Ya, jadi kalau dikatakan full online, saya kira tidak ya, karena nanti ada kewajiban ya untuk datang offline ya, at least 1 kali dalam semester. Ya, dan itu jadwal kapan harus datangnya nanti akan diinfokan oleh tim akademik ya jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu ya katakan mau izin atau mau ngambil cuti ya itu bisa lebih longgar waktunya begitu ya, karena ya apa namanya kita infokan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya umumnya sekitar ya eh, apa namanya bahkan 2 bulan sebelumnya udah kita infokan kapan jadwal offline-nya gitu ya. Nah, tapi ya secara garis besar ya online ya kalau kelasnya PJJ. Ya, saya kira Oke. seperti itu Mbak Misa. Baik, terima kasih Pak Jerry. Kalau yang Pak Jerry jelaskan, karena Pak Jerry adalah Kaprodi Pascasarjana Manajemen Teknologi, ada 2 di MMT, ada PJJ dan non PJJ, offline dan juga online gitu ya Pak Jerry. Eh, Kalau dari MIST, saya minta kepada Pak Dinar untuk menjawab, Pak, bagaimana dengan S2 untuk MIST? Oke, terima kasih Mbak Miza. Baik Bapak Ibu, untuk MIST sendiri saat ini memang hanya ada program pembelajaran jarak jauh atau tatap muka daring gitu ya. Jadi sebagian besar tatap muka akan dilakukan secara daring melalui platform yang sudah disediakan oleh ITS. Kemudian memang ada kewajiban mahasiswa untuk datang 1 sampai dengan 2 kali dalam 1 semester hadir di kampus ITS gitu ya. Jadi supaya lebih mengenal kampus ITS itu seperti apa, ITS punya kampus berapa saja, kemudian di mana lokasi dari SIMT gitu. Jadi itu yang bisa saya tambahkan untuk saat ini tidak ada program reguler ataupun pembelajaran offline di MIST. Oke, baik. Demikian, Terima Mbak. kasih Pak Dinar sudah menjawab. Baik, Bapak Ibu, berikut tadi adalah penjelasan dari program studi yang ada di SIMT, khususnya S2, Manajemen Teknologi dan juga Inovasi Sistem dan Teknologi, MIST. Baik, selanjutnya pertanyaan ini mengenai DMT. Saya minta kepada Prof. Nyoman untuk menjawab dari Pak Alan. Program DMT ini apakah bisa secara remote atau memang harus on-site, Pak Nyoman? Dan selanjutnya pertanyaannya, saya mungkin langsung saja, Pak Nyoman. Kuliahnya ini pembayarannya apakah ada untuk cicilannya, Prof. Nyoman? Kalau DMT selama ini semua mahasiswa itu mengikuti moda online perkuliahannya maupun bimbingannya. Ya, walaupun demikian memang sesekali mahasiswa itu wajib datang ke kampus. Misalnya di akhir semester 1, semua mahasiswa akhir semester 1 itu akan melaksanakan sekali perkuliahan sama melakukan presentasi progres penelitian akhir semester di kampus. Jadi seperti itu. Jadi perkuliahan dilakukan secara online. Jadi sehingga para pesertanya bukan hanya di luar Surabaya, di Indonesia, tapi bahkan kita punya mahasiswa yang domisilinya sampai ke Timur Tengah, sampai ke Pakistan, Afghanistan, dan sebagainya, baik orang Indonesia maupun orang asing. Demikian, Pak. Kemudian mengenai pembayaran SPP, sampai saat ini memang ITS belum memberikan fasilitas cicilan. Itu hanya pernah dilakukan pada masa COVID dulu. Sekarang ketika sudah normal, pembayaran SPP hanya dilakukan 1 kali saja untuk setiap semester. Demikian, Mbak Bisa. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Martin ini, Pak Nyoman, saya minta kepada Pak Nyoman juga untuk menjawab. Pak Martin Sianipar, beliau adalah Kaprodi Bisnis Digital Universitas Satya Tera Bhinneka Medan, Sumatera Utara. Beliau ingin bertanya, apakah program DMT ini linear dengan pendidikannya beliau? Beliau ini S1-nya manajemen, S2-nya ilmu manajemen. Bagaimana Pak Nyoman? Baik. Mudah-mudahan suara saya nggak putus-putus ya, karena saya dengar suaranya Mbak Misa agak putus-putus.
Oke, Eh, baik. Nanti kalau putus-putus tolong diinformasikan ya. baik Pak Nyoman. Sejauh ini aman. Iya, oke. Nah, definisi tentang linearitas itu memang subjektif ya, Bapak Ibu. Artinya, kalau saya mengatakan manajemen teknologi itu adalah domain manajemen. Makanya akreditasinya juga ikut Lamemba ya. Jadi tentu saja itu bisa dikatakan bahwa ini manajemen di S1-nya itu kalau ngambil risetnya nanti di S2 itu masih terkait dengan bidang ilmu S1 itu sebenarnya dikatakan apa namanya linear. Nah, baiknya juga sebagian dari disiplin ilmu teknologi juga bisa masuk ke DMT ini selama risetnya konsisten pada bidang itu. Jadi karena sebenarnya definisi linearitas itu sudah lama tidak mengacu pada nama prodi, tetapi lebih kepada konten, terutama topik riset yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi itu yang saya bisa jawab, hanya nanti masalah apakah ini nanti akan berlaku juga ketika Bapak Ibu misalnya naik pangkat dan lain sebagainya, itu akan kembali kepada bagaimana si penilai itu akan memberikan judgement. Tapi kalau saya sih seperti itu, begitu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Iya, baik. Ini pertanyaan-pertanyaan mengenai DMT ini banyak Pak Nyoman, saya sekalian mungkin ajukan sekalian ke Pak Nyoman ya. Selanjutnya ini seperti apa sih Pak profil dari lulusan program DMT ini? Ya, kalau program doktor hampir selalu lulusannya pasti profilnya lari ke peneliti, pengajar, atau pengambil keputusan yang membutuhkan support dari academic analysis. Jadi makanya banyak juga para pimpinan perusahaan yang mengambil di sini, karena included di dalam salah satu profil itu adalah sebetulnya decision maker. Itu Mbak. Oke, baik. Apakah program DMT ini berarti cocok ya Prof kalau gitu? Selanjutnya pertanyaannya Cocok untuk akademisi, iya, ada juga dosen-dosen, bahkan di antara yang sudah lulus itu ada juga dosen-dosen yang ngambil. Ya, iya. walaupun lebih banyak praktisi. Oke, jadi memang cocok ya Prof ya kalau Bapak Ibu yang profesinya dosen untuk mengambil DMT ini sebagai program studi S3-nya. Iya. Selanjutnya ini beliau ini lulusan S2 Agribisnis, beliau bertanya bagaimana untuk menghubungi dosen untuk menyetujui proposal disertasi untuk DMT. Berarti ini kemungkinannya untuk mendaftar ya Prof ya, menghubungi dosennya. Iya, tentu bisa kontak tim admisi kami seperti tadi Mas Asis yang presentasi, kemudian ada Mbak Lita yang biasanya akan melayani kalau Bapak Ibu kirim WA dan sebagainya untuk urusan pendaftaran. Nanti teman-teman admisi bersama kami pengelola akan membantu Bapak Ibu untuk mencarikan dosen pembimbing yang kira-kira cocok. Kalau punya bayangan sendiri, mau kontak sendiri juga boleh. Tapi kalau tidak punya bayangan, karena mungkin tidak kenal dosen-dosen ITS, tentu akan lewat kami. Ya, begitu Mbak. Oke, baik. Dan akan diberikan juga ya daftar dosennya yang apa namanya keilmuannya juga keterkaitan gitu ya Prof ya. Ya, List-nya. dikasih pilihan List. juga. Iya, untuk list promoternya. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Handoko ya bahwa eh, s- sejak awal masuk program DMT ini, Prof berarti mendaftar ini diwajibkan untuk mencari promotor dulu ya berarti ketika Ya, salah ini satu syarat daftar. mendaftar program doktor adalah mengupload persetujuan dari calon dosen pembimbing. Jadi itu menjadi syarat Bapak Ibu. Jadi kalau mau ikut program doktor, mohon jangan baru mencari pembimbing di hari terakhir. Jadi mungkin luangkan waktu 3-4 minggu sebelumnya untuk berkontak, karena ketika misalnya Bapak Ibu sudah berkontak, apalagi sudah pernah menyampaikan proposal, sudah dikasih feedback oleh dosen pembimbingnya, maka mungkin dosen pembimbing akan memperjuangkan Bapak Ibu untuk bisa diterima. Tapi kalau tidak ada yang kenal sama sekali, tentu akan lebih sulit, apalagi kita belum tahu misalnya Bapak Ibu itu punya
kemampuan merevisi secepat apa gitu ya, kalau dikasih feedback akan selesai berapa lama, itu akan sudah tergambar kalau Bapak Ibu sudah melakukan proses itu barangkali sebulan, 1,5 bulan, dan sebagainya dengan calon pembimbing. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Prof. Nyoman sekaligus juga menjawab pertanyaan Ibu Diah ini mengenai syarat supervisor terlebih dahulu ya untuk presentasi proposal penelitiannya. Jadi saat tes nanti ada presentasi proposal penelitian Ya, yang juga sudah mempunyai supervisor ya Prof ya, ya, betul. supervisornya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nyoman. Selanjutnya pertanyaannya ini mengenai apakah ITS atau MMT secara khusus ini, SIMT ya Prof khususnya ini punya program kampus Jakarta atau tidak? Bagaimana Prof? Oh, ya. Kita pernah punya kampus di Jakarta sebelum COVID dulu. Kita pernah sewa ruangan di BKI di Jakarta Utara, tapi karena COVID kemudian kita switch online. Dan sekarang kebijakan pimpinan baru ITS juga meminta SIMT untuk membuka kembali kampus di Jakarta. Jadi mungkin nanti pada sekitar bulan Agustus 2025 akan running lagi kampus kita di Jakarta nanti ya. Jadi kemarin kami sudah cari-cari tempat dan sudah ada nominasi tempat. Tentu saja nanti mungkin butuh waktu persiapan sekitar 1 semester untuk bisa mulai beroperasi. Jadi demikian Bapak Ibu yang di Jakarta. Kalau ada keinginan untuk mendaftar yang kelas di Jakarta, mungkin ditunggu semester depan. Ya, jadi seperti itu. Berarti di semester ganjil kemungkinannya ya Prof. Nyoman ya? Ya, karena kan akan butuh persiapan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Selanjutnya pertanyaannya saya tujukan untuk menjawab Pak Jerry karena berkaitan dengan MMT. Pertanyaan dari Pak Syaiful ini Pak Jerry berkaitan dengan beliau ini lokasi kerjanya saat ini di Surabaya. Kalau misalnya join MMT dengan kelas tatap muka, kemungkinan tatap muka ini ya luring ya, berarti non PJJ. Namun ada potensi untuk pindah lokasi kerja. Apakah dimungkinkan untuk switch ke program daring? Nah, ini apa namanya? Sebenarnya yang aman ikut yang daring ya sebenarnya ya. Karena yang aman ya kalau misalkan ada peluang untuk switch dan switchnya itu nggak tahu kapan ya kadang saya terlanjur daftar yang offline tiba-tiba dipindah ya katakan wah di luar Surabaya begitu ya dan sehingga kesulitan. Nah kalau seperti itu nanti akan kebingungan ya ngatur jadwalnya ya karena apa namanya eh, di tempat kami di ECMT itu jarang yang ada kelas hybrid. Jadi ibaratnya kalau offline ya offline, kalau online ya online begitu ya. Jadi saya kira harus dipastikan dulu ya seperti apa. Tapi yang aman sebenarnya pakai daring ya sebenarnya ya. Nah, tapi kalau misalkan dipindahnya baru 2 tahun lagi ya, ya ikut yang offline aman masih hanya karena kan 4 semester ya. Tapi kalau misalkan dipindah kerja pindah ke lokasi lain itu waktunya tidak menentu ya yang aman yang ikut yang PJJ yang apa namanya daring saya kira. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jerry. Pak Jerry selanjutnya masih ada pertanyaan ini Pak dari Pak Fajar. Ya, Beliau ini dari BRIN. Di SMT ini untuk S2 apakah ada program kerjasama degree by research dengan BRIN? untuk sementara ini belum ada yang dengan BRIN gitu ya. Oke, Ya, belum ada yang dari BRIN. oke. Baik, terima kasih banyak Pak Jerry. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ada kemarin ya beberapa ya Mbak Misa yang Ya, ada mahasiswa dari BRIN, BRIN ya. ada masih beberapa dari BRIN tapi apa namanya saya kira ada evaluasi ya dari BRIN kemarin ya waktu kita dikumpulkan di lupa ya di hotel mana saya lupa begitu ya. Ya dan hasil dari evaluasinya kita belum belum terima ya Mbak Misa ya info dari eh, di Repaspa belum kita terima mengenai hasil evaluasinya apakah diteruskan atau tidak gitu ya Mbak Misa ya mengenai kerjasama dengan BRIN. Ya, tapi Baik, semoga kedepannya ada kerjasama lagi ya Mbak Misa ya. Tapi sejauh ini belum belum dapat info yang terbaru ya mengenai hal tersebut. Begitu Mbak Misa ya. baik, terima kasih banyak Pak Jerry. Baik, ini ada pertanyaan yang raise hand penanya dari Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Baik, Selamat malam.
Baik, selamat siang Prof. Izin bertanya. Yang pertama itu kalau saya lihat di jadwal seleksi itu kan tanggal 3 itu penutupan penutupan pendaftaran S2 ya. Nah, saya ada kendala nih Prof. Di surat rekomendasi dosen. Karena kan saya mencantumkan itu kan nanti surat rekomendasinya dikirim secara online. Nah, apabila pembimbing saya itu tidak memberikan rekomendasi hingga tanggal 3, itu apakah saya tidak dinyatakan tidak lulus, Prof? Yang pertama. Terus yang kedua itu saya juga berniat, Prof, untuk mendaftar MMT, terutama di bidang manajemen industri dengan skema beasiswa LPDP. Apakah untuk magister manajemen manajemen teknologi ini eh, membuka beasiswa LPDP ya, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky untuk pertanyaannya. Saya minta kepada Pak Jerry maupun Pak Nyoman untuk membantu menjawab pertanyaan beliau. Ya, mungkin saya dulu Prof, nanti ditambah Prof Nyoman ya. Baik, untuk yang beasiswa LPDP ya, untuk MMT, ya kita sudah menerima beberapa mahasiswa yang dengan beasiswa, begitu ya. Baik itu beasiswa yang dari LPDP maupun dari BPI juga ada, kemudian ada juga yang dari fresh graduate ya, ada beberapa yang dari fresh graduate. Ya, jadi sudah menerima apa namanya beasiswa, ya mahasiswa. Kurang lebih lupa saya berapa jumlahnya, Nek. Sekitar 5 sampai 6 orang ya yang dari LPDP ya. Yang kemarin juga sudah kita lakukan Monef ya, Monef di apa namanya bersama Dirpaspa ya, sudah lakukan Monef dengan tim LPDP ya bagi penerima beasiswa LPDP. Dan saya kira untuk yang DMT karena sudah unggul ya kita ya apa namanya juga bisa nanti mengajukan beasiswa seperti LPDP maupun yang BPI yang dalam negeri ya begitu ya. Saya kira seperti itu ya. Monggo Prof Nyoman. Ya, baik. Satu tambahan, yang LPDP itu sampai saat ini yang mau dibiayai adalah kalau ngambilnya yang reguler. Jadi kalau online, jadi kita murni PJJ itu tidak diperkenankan so far ya. Jadi Bapak harus ngambil yang apa namanya, yang kelas yang reguler, kuliahnya malam. Ya, jadi kuliahnya malam hari tapi boleh ya. Kemudian kalau mau daftar S3, kemudian belum dapat ACC dari dosen pembimbing, ya kami masih mentoleransi biasanya kondisi Bapak Ibu yang sudah mengupload semua dokumen, kecuali mungkin kalau memang ada kondisi misalnya belum dapat ACC dari pembimbing. Jadi dalam arti mungkin itu bisa ditoleransi, tapi sebelum nanti diterima, kami pasti akan komunikasikan dengan calon pembimbing. Jadi dalam proses seleksi itu biasanya kita akan tawarkan ke beberapa calon pembimbing yang potensial. Kalau memang ada yang berkenan untuk membimbing, tentunya akan bisa dipertimbangkan untuk diterima begitu. Jadi tidak berarti langsung gagal kalau misalnya belum ada ACC dari pembimbing. Jadi itu bisa ditoleransi sampai nanti proses evaluasi. Dan itu kami biasanya bantu mencarikan dosen-dosen lain atau dosen-dosen yang punya relevansi bidang. Begitu saya rasa. Oke, baik, terima kasih. Termasuk juga kalau rekomendatornya belum mengisi itu, Prof, bagaimana ya, Prof? Rekomendatornya belum mengisi form rekomendasi yang dikirimkan oleh ITS setelah calon mahasiswanya ini submit apa namanya pendaftarannya ini, Prof? Form pendaftarannya. Ya, ada kasus-kasus yang seperti itu karena apalagi sekarang kan mengisinya online ya. Sudah setuju sebetulnya dosennya atau pimpinannya, atasannya di tempat kerja untuk mengisi, tapi sampai pada batas pendaftaran belum sempat mengisi. Saya rasa itu masih bisa ditoleransi selama ini. Ya, Ya. Bisa dikomunikasikan dengan bisa dikomunikasikan. Ya, advisor-nya ya, Prof, ya, ya, dengan ya. admission advisor-nya, dengan Mas Ya. Aziz ataupun Mbak Lita. Bisa menginformasikan ke kami, jadi Bapak Ibu jika ada kekurangan berkas bisa menginformasikan, termasuk jika membutuhkan informasi mengenai lokasi ujian yang
menyediakan TOEFL ataupun TPA bisa menghubungi kami, jadi kami bisa menginformasikan yang mungkin bisa diikuti secara daring, Bapak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Dinar, ini mengenai program MIST, khususnya Safety Engineering and Management. Yang bertanya adalah Pak Belpas. Beliau ini S1-nya Teknik Sipil, rencananya ikut MIST yang Safety Engineering and Management. Apakah masih linear atau sesuai? Pengalamannya beliau itu kerjanya sudah lama di bidang safety, Pak Dinar. Bagaimana, Pak Dinar? Oke, baik, terima kasih. Tadi yang bertanya siapa, Pak? Mbak Belpas, Nisa? Pak Bilpas ya. Ya, saya rasa safety itu apa namanya cakupannya cukup luas ya, meliputi hampir semua bidang lah. Kita akan berbicara tentang safety. Saya rasa terkait dengan linearitas, apalagi Bapak memiliki background apa namanya di bidang HSE misalnya, itu sangat relevan dengan apa namanya bidang yang ada di MIST ini, yaitu rekayasa dan manajemen keselamatan. Kalau Bapak Ibu melihat lebih detail nantinya program yang ditawarkan di rekayasa dan manajemen keselamatan tidak hanya berbicara tentang keselamatan kerja begitu ya, tapi juga keselamatan proses. Jadi kami berusaha untuk menggabungkan dua aspek keselamatan, yaitu keselamatan kerja atau K3 yang sudah cukup banyak ditawarkan oleh institusi pendidikan yang lainnya, jadi yang kita kemudian kembangkan dan kombinasikan dengan keselamatan proses. Saya kira begitu. Jadi terkait dengan linearitas, saya rasa tidak akan menjadi isu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dinar sekaligus menjawab juga pertanyaannya Pak Kabul ini tentang prodi rekayasa manajemen keselamatan ini juga. Apakah tadi fokusnya proses safety atau bisa juga ke occupation safety? Berarti terjawab Oke, ya Pak Dinar? dua-dua. Oke. Oke. Berarti keduanya ya Pak Kabul sudah terjawab. Baik, saya melanjutkan pertanyaan ini kembali ke DMT Pak Nyoman. Apakah ijazah luar negeri perlu penyetaraan ijazahnya? Ijazah luar negeri perlu penyetaraan. Iya. Mestinya iya, tapi so far kalau hanya untuk mendaftar S3 kita tidak bersyaratkan. Ya. Biasanya itu akan penting nanti kalau Bapak Ibu apa namanya? Selama perguruan tingginya ini ya well known ya. Jadi cukup kita kenal, kita bisa track ke apa namanya? Status website dan lain sebagainya. Kalau perguruan tinggi yang lumayan established, saya kira biasanya selalu kita terima. Karena sudah banyak pendaftar kita itu S2-nya dari luar negeri. Ya. Baik, terjawab ya Pak Samudra untuk pertanyaan mengenai ijazah yang dari luar negeri tadi. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Amaraya, saya tujukan kepada Pak Jerry, ini mengenai program Magister Manajemen ini apakah MMT ini apakah bisa diikuti oleh fresh graduate yang belum bekerja? Karena beliau bertanya seperti ini Pak Jerry, apakah di dalam kegiatan belajarnya ini akan mengutamakan data maupun case yang terjadi di dalam perusahaan dan sejenisnya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Misati. Sangat memungkinkan sekali ya, Bapak Ibu ya, karena terutama FG ya, yang fresh graduate itu terutama kelas yang ini, kelas yang offline itu banyak yang fresh graduate, ya, banyak yang fresh graduate ya, Kak. Oh ya, bukan hanya dari ITS ya, tapi dari apa namanya seluruh Indonesia gitu ya, karena fresh graduate ya masih stay di Surabaya, kemudian ya kuliahnya kuliah offline. Ya, justru yang fresh graduate ini kebanyakan yang dapat beasiswa begitu ya, karena keluarnya offline. Ada yang beasiswa fresh graduate, ada yang dari LPDP dan macam-macam gitu ya. Kemudian tadi gimana Mbak? Yang kedua pertanyaannya? Yang kedua ini mengenai kegiatan belajarnya, apakah mengutamakan data maupun case yang Iya, terjadi di perusahaan dan sejenisnya? oke. Baik. Nanti kita mix ya. Tadi ya jadi tentunya ada basic teori, basic konsep itu wajib dipahami ya oleh mahasiswa. Ya. Nanti kita padukan dengan data real di lapangan ya. Ada case study. Ini nanti sudah diutarakan oleh Prof. Nyoman. Jadi kita juga menggunakan case study, ya, baik itu dari data perusahaan, ya, dan juga case study yang kita ambil dari luar negeri ya, itu kita gunakan juga. Ya.
Jadi kita padukan antara teori, konsep dasar ya dengan data real yang ada di lapangan. Saya kira seperti itu, Mbak Nisa. Oke, baik Pak Jerry. Selanjutnya, ini juga masih pertanyaan mengenai MMT karena berkaitan dengan manajemen proyek. Pertanyaan dari Pak Dio. Beliau jurusan S1-nya ini teknik mesin, lalu ingin mengambil manajemen proyek. Apakah ada saran pekerjaan saat ini mechanical engineering di bidang konstruksi, Pak? Juga di bidang konstruksi. Oke, baik. Saya, saya kira masih relevan ya, saya kira ya, Pak ya. Masih relevan dan perlu dipahami ya, SCMT kan kepanjangan kan sekolah interdisiplin ya, manajemen dan teknologi. Jadi background S1 yang diterima di SCMT itu beragam ya. Memang kalau kita lihat datanya 80% itu adalah backgroundnya teknik, 80%. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi sisanya itu macam-macam gitu ya. Ada yang psikolog, ya bahkan ada yang S1-nya sastra Inggris itu juga masuk ke sini gitu ya. Namanya kan sekolah interdisiplin. Jadi background S1-nya itu apa namanya? Bisa masuk semuanya dan tidak perlu melakukan semacam matrikulasi ya, Pak Ibu ya. Ya, Hmm. jadi biasanya kan kalau nggak linear kan harus matrikulasi dulu. Kita enggak ya, kita langsung kuliah, langsung masuk kuliah tanpa matrikulasi. Ya. Memang ya 80% sekali lagi backgroundnya kebanyakan teknik, tapi tidak menutup kemungkinan dari background-background yang lain bisa bisa mendaftar di SCMT karena kita tergabung di dalam sekolah interdisiplin. Jadi masih relevan apalagi bidangnya tadi masuk ke konstruksi ya. Ya, nanti masuk ke manajemen proyek ya. Dan sebagian dari dosen pengampu pengajar kita ya memang dari konstruksi ya. Seperti itu saya kira. Jadi masih relevan dengan pekerjaan yang saat ini digeluti oleh apa namanya eh, oleh Bapak ya, masih relevan. Begitu ya Mbak Nisa ya. Baik, terima kasih Pak Jerry. Selanjutnya masih berkaitan dengan MMT juga ini Pak Jerry. Jadi Pak Heruismanto ini menjelaskan mengelatar belakang beliau. Beliau ini teknik sipil, bekerjanya sebagai engineer aset di perusahaan pertambangan. Dalam pekerjaannya, beliau ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset, optimasi operasional, serta analisis siklus hidup aset. Berdasarkan profilnya beliau ini di bidang pekerjaannya, bidang di MMT apa yang paling relevan untuk mendukung pengembangan karir beliau di industri tersebut, terutama untuk aspek teknologi, efisiensi operasional, dan manajemen proyeknya. Saya kira yang lebih relevan masuk ke manajemen proyek ya saya kira ya. Relevan dengan bidang pekerjaan beliau begitu ya. Dan yang namanya manajemen proyek nanti juga didukung oleh mata kuliah teknologi gitu ya. Nah, misalnya tidak hanya mata kuliah yang sifatnya manajemen umum ya, tapi juga didukung oleh mata kuliah yang apa namanya teknologi. Karena kan kita namanya aja MMT ya, jadi MM plus teknologi. Jadi akan didukung juga oleh mata kuliah yang basicnya dengan teknologi ya, seperti manajemen teknologi informasi ya, itu juga akan diberikan di sana. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya yang relevan nanti masuk ke bidang manajemen proyek. Saya kira seperti itu Mbak Misa. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu dan pengelola SMP ini sendiri, Bapak Ibu memberikan kesempatan juga kepada Bapak Ibu untuk berkonsultasi. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi admin. Jika Bapak Ibu nanti masih memiliki kebingungan untuk memilih jurusan yang relevan, yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan Bapak Ibu jika membutuhkan konsultasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi admin dan akan dihubungkan dengan pengelola SMT yang bisa memberikan saran kepada Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan dari awal oleh Prof. Nyoman misalnya. Bapak Ibu misalnya bingung nih dari bidangnya DMT. Tadi saya lihat ya Prof. Nyoman di banyak pertanyaan yang masuk itu mengenai bidang S1-nya apa, S2-nya apa, bagaimana apakah relevan jika masuk ke DMT seperti itu Prof. Nyoman. Baik, selanjutnya pertanyaannya masih untuk Pak Jerry ini mengenai manajemen desain inovasi Pak Jerry. Berfokus tentang apa? Pertanyaan dari Pak Ferizal. Untuk bidang manajemen desain inovasi ya sekali lagi untuk kurikulum yang ada di apa namanya di MMT sendiri ya sifatnya kan bersifat modular ya. Kemudian ada 5 mata kuliah penciri ya. Ada 5 mata kuliah penciri masing-masing bidang. 4 sampai 5 mata kuliah penciri masing-masing bidang. Ya, kalau di bidang manajemen desain inovasi nanti lebih cenderung ke arah katakan design thinking begitu ya untuk mata kuliah pencirinya gitu ya. Jadi lebih cenderung ke arah sananya design thinking nanti ada
apa namanya, user interface, lupa saya mata kuliahnya, tapi lebih cenderung ke arah sama. Jadi manajemen desain kebanyakan ke arah sana ya, ke arah design thinking dan lain sebagainya ya, ke arah sana untuk mata kuliah penunjangnya. Saya kira begitu ya Mbak Misa. Baik, terima kasih Pak Jerry. Ini masih berkaitan dengan kuliah S2 juga nih reguler, MMT. Rata-rata pembelajaran dilakukan berapa hari dalam seminggu, Pak Jerry? Monggo. eh Kalau kita rata-rata ya, kalau kuliah yang kita infokan kepada mahasiswa ya itu dari Senin sampai Sabtu ya. Nah, itu yang kita infokan gitu ya. Senin sampai Sabtu, dan itu harus dipahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa harus paham kalau misalkan apa namanya siap untuk kuliah ya dari Senin sampai Sabtu. Tapi ya kenyataannya tidak full 6 hari full kuliah terus ya enggak begitu ya. Ya mungkin antara sekitar 3 hari lah ya, tapi 3 harinya enggak urut biasanya begitu ya, tergantung karena kita ada penjadwalannya. Ya, tapi yang kita infokan ya Senin sampai Sabtu tuh siap untuk kuliah, dan kuliahnya tentunya after working hours ya, jadi di luar jam kerja ya, mulai dari jam setengah 7 malam ya sampai sekitar jam setengah 11 ya, apa namanya, baik itu yang offline maupun yang online. Kemudian ada juga kuliah yang dimungkinkan hari Sabtu ya, mulai pagi sekitar jam setengah 9 sampai sore sekitar sampai jam setengah 5 Oke. ya. Saya kira seperti itu ya Mbak Misa ya. Pagi Bapak. Meskipun nggak tiap hari ya, Ya, tapi bisa jadi. harus disiapkan seperti itu. Dan mahasiswanya bisa memilih sendiri ya Pak Jerry ya jadwalnya yang Untuk disesuaikan untuk dengan jadwalnya nanti akan kita ini kan kita tentukan ya, akan diplotting oleh tim akademik ya. akademik. Iya, akademik akan memplotting per masing ya, untuk kelas, katakan kelas A nanti jadwalnya di hari apa, ada sendiri untuk plottingnya ya Mbak misalnya ya. Oke, Kayak baik. begitu. Terima kasih Pak Jerry. Selanjutnya saya meminta kepada Pak Dinar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bobi. Beliau bertanya, jurusan energi terbarukan ini apakah fokus juga dengan manajemen Pak atau lebih ke sustainability energinya? Eh, maaf Pak Dinar mungkin sedang ada. Mohon maaf, bisa diulang. Baik, Yes, monggo. baik Pak. Bisa diulang, Mbak Bisa? Baik. Pertanyaannya dari Pak Bobi ini Pak Dinar. Untuk jurusan energi terbarukan ini, apakah fokusnya ini juga kepada manajemen atau lebih ke sustainability energinya, Pak? Oh, sepertinya Pak Dinar terlempar. Oke, baik. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya ini saya tujukan kepada Pak Nyoman. Pak Nyoman, Pak Zainul ini ijazah S1-nya teknik mesin dan juga sudah insinyur. Background pekerjaannya beliau ini B2B sales di bidang pelumasan, oil, grease, and coolant. Kira-kira jurusan yang cocok untuk beliau ini apa ya, Pak Nyoman? Apa? Ngambil S3? Oh iya Atau nih, nggak perlu dikonfirmasi ini ya. Oh, eh, sepertinya ambil S2 ini, Pak. mengambil S2? Apa ininya pekerjaannya? Bidangnya B2B sales di bidang pelumasan, oil, grease, dan coolant. Kalau mau memperdalam di sisi marketing, mungkin bisa ngambil yang tekno marketing. Oh Kalau iya, di spesifik sisi, ya, Prof ya, iya, karena berkaitan iya, dengan sales ya. kita ada tekno marketing, ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Nyoman. Pak ya. Dinar sudah kembali. Baik, saya ulangi, Pak, pertanyaannya dari Pak Bobi. Pak Dinar, beliau ini bertanya mengenai jurusan energi terbarukan, apakah fokus juga dengan manajemen atau lebih ke sustainability energinya, Pak Dinar? Oke, baik. Jadi mungkin tidak terlalu teknis ya yang dibahas pada apa namanya renewable energy seperti yang ditawarkan banyak departemen di ITS yang menawarkan bidang keahlian atau bidang konsentrasi renewable energy. Tapi suara saya masih bisa didengar? Aman, Pak Dinar, suaranya? Oke. Hmm, iya, Pak Dinar. Masih Oh, bisa ya? Masih bisa didengar ya? masih bisa. Iya. Oke, baik. Jadi yang baik.
Jadi tidak terlalu teknis yang ditawarkan atau yang akan dipelajari di bidang konsentrasi renewable energy di MIST begitu ya. Seperti yang banyak ditawarkan misalnya di teknik elektro, teknik fisika itu juga menawarkan bidang kalian renewable energy termasuk juga teknik mesin. Oke, baik. Terima kasih Pak Dinar. Yes. Atau sudah cukup Pak Dinar? Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaannya mengenai DMT Pak Nyoman. Ini dari pertanyaan dari Pak Sugi, setiap gelombang untuk pendaftaran program DMT itu biasanya kuota peserta diterimanya berapa orang? Wah, ini udah langsung menjurus nih Pak Nyoman ke pertanyaan kuotanya nih Pak Nyoman. Kita sih tidak ada kuota yang strict, tapi biasanya kita terima sekitar 20 orang plus minus. Jadi dalam sekian semester terakhir selalu sekitar 20 orang plus minus, sehingga kuliahnya satu kelas jalan gitu. Kurang lebih begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Nyoman. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Martin masih berkaitan dengan DMT. Apakah mahasiswa DMT dapat fasilitas akses Scopus atau jurnal bereputasi lainnya? Iya, dapat. Jadi semua fasilitas jurnal yang dihilangkan oleh ITS itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa SIMP semuanya. Iya. Termasuk yang remote, nanti akan dikasih cara untuk mengakses kalau tidak tinggal di kampus. Ya. Tiap semesternya kami berikan pelatihan khusus Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang misalnya tidak bisa hadir pun juga kami berikan recordingnya bagaimana mengakses jurnal dan juga sumber informasi lainnya yang ITS sediakan. Begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Ana, ini ternyata alumni MMT nih Pak, ingin lanjut ke DMT, kerjanya di perbankan. Eh apa namanya, melihat dari DMT ini rekomendasi jurusan yang mendekati ini jurusan apa? Beliau bingung kan karena DMT ini kan nggak ada jurusannya. Bagaimana nih Prof Nyoman? Kalau di MMT kan mungkin ada manajemen industri dan manajemen proyek dan lain-lain. Nah, bagaimana Pak Nyoman? Iya, jadi malah lebih fleksibel di DMT karena berbasis pada riset. Banyak juga yang ada beberapa yang dari bank juga sudah mengambil di tempat kita. Riset-risetnya sih beragam ya, macam-macam. Yang sekarang banyak dikerjakan itu misalnya terkait dengan digitalisasi gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi termasuk mungkin untuk melihat kalau dari bank mau melihat dari sisi perilaku pelanggan dan sebagainya kan bisa menggunakan analytics dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan. Ya. Oke, baik Pak Nyoman. Pak Nyoman, ini pertanyaan yang ditanyakan juga nih oleh peserta Pak Nyoman. Bagaimana sih kira-kira kisi-kisi ujian tulis dan wawancara baik untuk magister maupun doktor ini? Ini kan bentar lagi nih Pak Nyoman, udah 3 minggu lagi kan mereka juga perlu persiapan kira-kira untuk berkasnya juga mungkin sudah siap gitu ya Pak Nyoman, sudah tinggal Ya. daftar, mungkin tinggal submit. Tapi kan mungkin untuk persiapan ujiannya nih Pak, bagaimana Pak Nyoman? Nggak perlu terlalu belajar, karena soal-soalnya kita rancang untuk orang yang nggak bisa belajar, tapi kita bisa mengenali ini punya wawasan apa enggak, dan bisa menjawab soal-soal yang punya logika apa tidak gitu. Terutama untuk S2. Kalau yang S3 juga tidak perlu belajar, karena Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menulis sesuatu dari bacaan yang diberikan gitu. Jadi tidak perlu belajar. Pokoknya bisa membaca dalam bahasa Inggris, ngerti apa yang tertulis di sana, dan bisa menuliskan kembali dengan baik esensi dari tulisan atau bacaan yang ada di sana. Saya kira bisa gitu. Jadi memang tidak perlu dipelajari. Oke, jadi kurang lebih gitu ya Bapak Ibu gambarannya untuk Bapak Ibu menyiapkan menyambut ujian seleksi masuk ke SIMT ITS ya. Jadi sudah di-spill langsung nih sama Pak Nyoman gitu ya selaku dekan SIMT ITS. Jadi Bapak Ibu bisa bersiap-siap mungkin yang belum lengkap berkasnya bisa dilengkapi dulu. Jadi
nanti saat submit semuanya sudah lengkap, rekomendatornya juga dikonfirmasi lagi untuk siap-siap menuliskan rekomendasinya melalui email yang, sudah dituliskan. Jadi dicek lagi emailnya, rekomendatornya, biar, semua berkasnya tersubmit dengan baik ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Fitra, beliau ini lulusan D4 Teknik Permesinan Kapal. Saya, minta kepada Pak Nyoman untuk menjawab. Beliau ini bekerja di produksi operasi perusahaan migas dengan jadwal kerja ini 14 hari kerja, 14 hari off. Apakah bisa daftar? Dan saran jurusan yang sesuai. Apakah jadwal kerja saya yang 14 hari kerja dan 14 hari off ini bisa mengganggu proses perkuliahan ini? Bagaimana Pak Nyoman? Bidang kerjanya di oil and gas ya. Ya, Jadi on off begitu ya. iya Pak Nyoman. Ada sih yang punya pekerjaan seperti itu dan bisa berhasil, ada. Cuman memang kalau nanti pas pada saat di lapangan tidak punya akses sama sekali mungkin akan kesulitan. Jadi yang bisa sekarang adalah mahasiswa yang mungkin bertugas di remote tetap punya akses walaupun limited, nanti minta izin sama dosennya untuk tidak open kamera. Itu biasanya diizinkan dengan alasan sedang bekerja shift pada saat itu. Jadi itu dimungkinkan. Kalau bidangnya mungkin kalau tidak manajemen industri, manajemen proyek. Kalau saya coba dengarkan tadi apa yang dikerjakan gitu sama Iya. backgroundnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Ini selanjutnya pertanyaan dari alumni MMT ini, Pak Bagus Ranu, beliau berminat untuk DMT. Beliau bertanya, khususnya sih mengenai perkuliahan ini Prof, untuk perkuliahan DMT. Apakah recording perkuliahan nanti diberikan? Itu yang pertama. Eee, Lalu yang kedua ini berkaitan dengan promotornya ini, apakah ada kuotanya atau masih bisa memilih secara fleksibel untuk promotornya? Kalau perkuliahan kita memang require dosen itu untuk perkuliahannya live, bukan asinkronus. Kalau asinkronus kan kita pasang rekaman gitu. Hanya dosen-dosen itu tidak semua memberikan izin untuk merekam perkuliahannya. Ada yang ya, ada yang tidak. Jadi itu tidak bisa jadi kebijakan karena itu punya otoritas dosen masing-masing. Jadi kebanyakan tidak direkam. Jadi kita harus ikut live, dosennya pun kita minta untuk ngajar live. Jadi dosennya kita tidak berikan kita tidak perkenankan untuk mengajar dengan rekaman. Boleh hanya mengganti mungkin 1 atau 2 kali saja dengan rekaman itu boleh, tapi tidak bisa misalnya 6 kali menggunakan rekaman. Gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi dengan demikian juga tuntutan kepada mahasiswanya untuk ikut secara live juga. Karena kita ingin ini tidak seperti UT, bukan universitas terbuka. Jadi kita itu memang sebetulnya seperti tatap muka real, hanya kita menggunakan teknologi. Ya, jadi tidak berada di satu ruangan, tapi sebetulnya kita engage pada waktu yang sama dan kita bisa diskusi. Ya, kita tidak mau menghilangkan itu. Nah, kemudian untuk kuota pembimbing ada kuotanya. Jadi ada dosen yang sudah penuh, ada dosen yang masih bisa. Ya, jadi dosennya punya kuota. Dosen masing-masing punya kuota. Cuman di ITS kan dosennya banyak. Jadi selalu ada yang masih bisa membimbing di luar yang sudah penuh-penuh begitu. Ya berarti cukup fleksibel ya Prof ya untuk pemilihan promotornya ini ya Prof ya? Ya, fleksibel begitu. Tentu kan kalau pembimbing S3 itu tidak hanya satu dosen, jadi ada promotor, ada co-promotor. Jadi pembimbingnya 2 atau 3, jadi minimum 2, maksimum 3. Jadi Oh, gitu. baik, terima kasih Prof Nyoman. Selanjutnya pertanyaan untuk MIST ini mengenai energi terbarukan, Pak Dinar. Untuk energi terbarukan ini diproyeksi biasa untuk pekerjaannya yang kemana ya Pak? Dari Pak Bobi. Oh, oke. Ini jawaban pertanyaan lainnya dari Pak Bobi ya. Tadi saya sudah sempat sampaikan di Pak Bobi ya secara di chat room
Jadi tidak hanya dari aspek teknologinya, tapi inovasi pada sistemnya juga bisa dilakukan gitu ya. Artinya tema-tema riset yang bisa dikembangkan di energi terbarukan. Nah, kalau kami melihat background dari teman-teman yang tergabung di renewable energy sangat bervariasi, karena seperti yang kita ketahui mungkin ya, bisa saya sampaikan juga bahwa renewable energy itu sekarang ada banyak perusahaan yang memiliki divisi sendiri di bidang renewable energy. Yang umumnya misalnya seperti kita ketahui ada perusahaan migas gitu ya, saya sebut saja salah satunya Medco begitu. Kita tahu bahwa lini bisnisnya adalah minyak dan gas. Tapi mereka sekarang sedang mengembangkan divisi di renewable energy. Jadi sangat banyak menurut saya, termasuk juga PLN, PGN, Pertamina juga memiliki divisi-divisi energi terbarukan. Jadi memang jika misalnya kita bicara tentang efisiensi PV dan segala macamnya, mungkin tempatnya ada di di bidang renewable energy yang ditawarkan oleh teknik mesin, teknik elektro maupun teknik fisika atau departemen-departemen lainnya yang lebih mengarah ke teknologinya. Namun kalau kita bicara tentang policy, manajemen, kemudian inovasi dalam rantai pasoknya gitu ya, rantai pasok renewable energy, komposisi dan segala macam, mungkin MIST bisa menjadi pilihan atau alternatif bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengembangkan bidang keilmuan gitu. Baik, terima kasih Pak Dinar. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Dinar. Baik Bapak Ibu, saya persilakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan lain yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Oke, Pak Freddy Ari, silakan Pak Freddy Ari, saya persilakan untuk boleh raise hand dulu Pak Freddy biar kami bisa unmute untuk bertanya Pak Freddy Ari. Oke, sudah. Silakan Pak Freddy, boleh jika berkenan menyalakan kamera silakan. Oke, terima kasih ya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Freddy. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan EPC ya untuk bidang oil and gas itu sebagai proses engineer dan kedepannya pun akan berpindah posisi sebagai project engineer. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk manajemen. Kebetulan kan saya di sini berencana mengambil jurusan manajemen proyek ya, yang searah dengan bidang saya di EPC seperti itu. Nah, untuk manajemen proyek di ITS sendiri itu apakah selaras juga dengan bidang saya di EPC? Karena saya pernah mensurvei di salah satu kampus itu mereka arahnya hanya di konstruksi, sementara di EPC itu dari kompleks ya, dari engineering, procurement, construction hingga startup seperti itu. Itu bagaimana ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Baik, saya persilakan kepada Pak Jerry untuk menjawab mengenai manajemen proyek ya. Mengenai manajemen proyek ya Mbak Nisa ya. Bentar. Oke. Ini bisa ditambahkan oleh Prof. Nyoman. Ini Bapak kerja di mana Pak? Tadi Pak kerjanya Pak? Saya di salah satu perusahaan EPC ya, itu untuk project oil and gas seperti itu. Kemudian oil and gas ya Pak ya? EPC seperti itu bidangnya, EPC oil and gas. Oke. Saya kira bisa masuk beberapa bidang nanti ya Pak ya. Kalau manajemen proyek bisa ya, tapi kalau di oil and gas kan ada macam-macam bidangnya Pak ya. Di bagian produksi bisa, di bagian inventory juga bisa ya. Kalau produksi nanti lebih masuknya ke arah yang manajemen industri bisa Pak ya. Kan ada, kemudian ada juga katakan kalau di bagian pasokan nanti bisa masuk ke supply chain-nya. Nanti tergantung nanti Bapak fokusnya ke arah mana ya, untuk yang ingin digeluti sekarang atau mungkin ke depannya lebih ke arah mana ya. Karena bidang-bidang yang ada di MMT tentunya ada
manajemen proyek, kemudian ada manajemen industri, ada juga yang manajemen rantai pasok mungkin yang bisa menunjang nantinya ya Pak ya. Saya kira seperti itu. Mungkin ada ditambahi Prof. Nyoman mungkin Prof. Monggo Prof. Ya, kita memang manajemen proyeknya tidak sangat fokus di konstruksi. Jadi kalau Bapak tadi EPC kan berarti Engineering, Procurement, Construction. Ketiga-tiganya relevan. Bahkan bukan hanya di situ Pak, karena banyak proyek-proyek yang non-development related ya, termasuk improvement project, IT implementation project itu kita maunya cover semua. Jadi walaupun memang yang ngajar lebih banyak backgroundnya dari CM ya, construction management. Tapi manajemen project di kita itu kenapa dulu namanya manajemen konstruksi, zaman dulu banget. Nah, kemudian diubah menjadi manajemen proyek karena kita ingin mengcover more general project gitu. Jadi bukan hanya konstruksi. Jadi saya kira masih relevan. Tentu saja nanti Bapak mungkin bisa memperkuat itu pada saat melakukan tesis gitu ya. Jadi artinya Bapak mengerjakan EPC-nya pada saat tesis, jadi bisa explore lebih jauh. Saya kira dosen-dosen di manajemen proyek juga banyak yang menguasai ketiga proses dari EPC tersebut. Saya kira begitu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Prof. Nyoman. Selanjutnya pertanyaan mengenai DMT ini masih ada dan saya meminta juga kepada Pak Haryo untuk membantu menjawab pertanyaan mengenai DMT ini. Pak Haryo sudah bergabung. Tadi terlambat ya Pak karena delay ya, Pak, ya, dan masih di Mohon jalan. maaf. Ya, Iya, mohon maaf baik. Bapak-bapak. Iya, baik Pak Haryo, Prof. Haryo Dwito Armono, Wakil Dekan SCMT ITS. Pertanyaannya seperti ini, Prof. Haryo. Apakah DMT sudah ada sertifikat atau SK dari Kemenristek Dikti terkait programnya ini kan karena PJJ gitu ya, Pak. Ini berkaitan dengan izin belajar yang akan dilaporkan ke BKN atau kepegawaian. Bagaimana, Prof. Haryo? Ya, terima kasih. Ya, suara saya jelas ya. Ini Jelas. masih di luar. Ya. Jadi sebetulnya seperti yang disampaikan Prof. Nyoman tadi, mungkin nanti kita ditanyakan kepada kita. Jadi sebenarnya di SIM ini tidak ada program PJJ. Jadi istilahnya kan tadi sampaikan seperti PJJ itu kan seperti universitas terbuka begitu ya. Nah, artinya ada modulnya, ada perkuliahan yang tidak selalu ketemu dosen gitu ya. Tapi kalau di SIMT ini perkuliahannya selalu ada pertemuan dengan dosen, hanya penyelenggaraannya ada yang secara offline, yang reguler, ataupun yang online. Yang online itu pertemuannya ya pada saat yang bersamaan ketemu di kelas, tapi secara daring, secara online. Jadi selalu setiap minggu selalu ketemu itu hanya beda tempat saja, beda ruang. Waktunya sama, hanya beda ruang. Jadi bukan PJJ. Jadi saya kira tidak ada kelas PJJ, hanya mungkin istilah yang umum digunakan PJJ gitu ya. Jadi kalau PJJ kan seperti mungkin mohon koreksi cuma saya kurang pas atau Pak. Jadi saya kira itu mungkin lebih. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Haryo. Ada Betul, teman memang mungkin? kita ITS itu sudah tidak menggunakan istilah PJJ, jadi betul yang disampaikan oleh Pak Haryo tadi. Kita sebetulnya istilahnya adalah tatap muka daring sama tatap muka luring. Jadi betul-betul memang tatap muka, tapi kan kita menggunakan teknologi, jadi orang bisa berada di titik yang berbeda. Jadi saya kira sudah seperti itu. Jadi kita tidak punya izin PJJ karena memang bukan program PJJ. Ya. Hanya saja penyelenggaraan kuliahnya dilaksanakan secara tatap muka daring dan juga tatap muka luring seperti itu ya, Prof. Ya, Nyoman. itu yang resminya di ITS dipakai. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nyoman, Pak Prof. Haryo. Baik, ini masih ada beberapa yang raisen. Saya persilakan kepada Pak Firmansyah Ibrahim untuk... Ada itu pertanyaan yang sudah 2 kali ditulis itu, yang dari D3 Teknik Elektromedik, S1 Teknik Elektro, mau ngambil S2, saya langsung saja ya jawab itu Bapak mungkin terbaik ngambil manajemen industri Pak, kalau kerjanya di rumah sakit ya. Itu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Nyoman untuk menjawab pertanyaan Pak Andi. Baik. Baik. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Firmansyah Ibrahim untuk bertanya secara langsung. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof.
tadi sebenarnya pertanyaan saya yang dijawab. Memang mungkin saya mau perjelas kembali. Berarti ITS ini belum memang bukan ini ya Pak ya Prof ya, bentuknya izin PJJ ya Prof ya. Artinya mekanismenya aja yang perkuliahannya tetap muka daring dan juga offline. Kurang lebih seperti itu ya Prof. Cuman memang Prof ini mungkin bisa diberikan informasi terkait apakah memang kalau kayak saya kan kebetulan dosen di UIN Alauddin Makassar Prof. Nah itu kepegawaian itu sebenarnya minta katanya sih sertifikatnya Prof atau apanya gitu ya, saya lupa. Karena ini berkaitan tentang biar kami bisa bekerja juga dan sambil bisa berkuliah juga. Apakah memang ada solusi lain Prof ya atau seperti apa mungkin informasinya Prof? Terima kasih. Ya, sertifikat tidak ada, tapi maksudnya supaya Bapak tetap bisa ngajar di Makassar gitu ya, sambil mengikuti kuliah. Ya Ya, Prof. minta surat keterangan saja dari kami bahwa perkuliahan bisa diikuti secara remote. Oh baik. Ya, jadi bisa minta keterangan begitu. Ya, Oh, terima kasih Prof. ya baik. Sekaligus menjawab ya Bapak Ibu jika ada pertanyaan serupa yang berkaitan dengan izin misalnya izin belajar ataupun Bapak Ibu merasa kebingungan bagaimana sih dengan PJJ yang apa namanya yang dimiliki oleh SMT ini oleh ITS terutama gitu karena memang kami menyediakan programnya ini tatap muka secara luring dan juga tatap muka secara daring gitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Rahman Putra untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan pertama ini terkait usia nih Pak. Usia saya 44 tahun tuh. Apakah masih produktif nih untuk mengikuti magister dan nantinya ilmu yang saya dapatin bisa bermanfaat lah ya buat masyarakat ataupun negara itu Pak. Yang kedua, saya teknik elektro tahun 2025 Pak dari salah satu PTS Sumatera Utara gitu. Yang saat ini sudah ditutup kampusnya Pak gitu. Dari Kopertis gitu. Tapi senior-senior saya banyak alumni S2 juga dari ITS gitu. Nah, kemungkinan untuk rekomendasi dosen pembimbing saya itu agak sulit saya mencarinya sekarang gitu. Tapi ada asisten dosen saya yang juga dia alumni S2 ITS. Apakah bisa dia saya jadikan sebagai salah satu rekomendasi buat saya? Nah, kebetulan saya saat ini megang posisi untuk project manager atau operation manager di salah satu perusahaan nasional yang bergerak di service company. Itu produknya itu terkait dengan eh, electrical submersible pump Pak ya, atau pompa yang produksi minyak dari bawah itu ya sumur gitu. Dan termasuk juga peralatan permukaannya gitu. Nah, saya lebih dari 15 tahun bekerja di situ dan awalnya saya coba untuk mengambil manajemen industri, eh, namun lebih banyak saya juga tertarik ini untuk energi terbarukan gitu. Nah, kira-kira eh, untuk penerapan pengetahuan yang akan saya dapati di energi terbarukan tadi ada beberapa manajemen inovasi segala macam Pak ya. Nah, itu bisa bisa bermanfaat nggak untuk pengembangan produk kita yang sendiri gitu, secara pengetahuan Pak ya, bukan secara detail produknya. Kemudian apakah nanti untuk energi terbarukan ini saya harus membuat sebuah inovasi yang bersifat teknikal atau gimana Pak? Terima kasih, mungkin itu aja Pak. Baik, silakan Bapak untuk menjawab. Mungkin dari Prof. Nyoman dulu mengenai tadi usia, Prof. Sebagai gambaran mahasiswa di SIMT itu bagaimana, Prof. untuk perkuliahannya sendiri? 44 ya Pak, masih muda lah 44 Pak. Jadi kapan itu ada yang 65 kalau nggak salah lulusan di kita. Jadi Masya Allah. ada yang 60-an, sudah beberapa kali. Hampir setiap semester itu ada mahasiswa senior di tempat kita. Selama punya apa namanya semangat yang kuat ya, energi apa namanya diatur supaya bisa konsentrasi untuk perkuliahan, saya kira tidak ada masalah. Hanya memang salah satu syarat untuk mendaftar ke program kami adalah program sebelumnya S1 untuk S2 ya, kalau Bapak mau daftar S2, S1-nya harus akreditasi baik minimumnya. Nah, cuman tadi katanya ditutup ya Pak, prodinya. Nah, itu
Tetapi pada saat ketika Bapak kuliah kalau sudah terakreditasi tidak masalah ya. Ya Pada saat dulu akreditasi B, Prof. oh ya, berarti bisa Pak. Ya, Itu. tidak masalah. Sehingga nanti kalau mau cari rekomendasi dari teman kerja, dari kolega, saya kira tidak masalah ya. Yang tentang renewable energy mungkin Pak Dinar bisa jawab atau Pak Haryo. Baik, silakan Pak Dinar atau Pak Haryo ataupun jawab. Boleh Pak Aryo. Bentar, mohon maaf. Ya, renewable energy ya. Maaf tadi Mbak pertanyaannya bagaimana? Pak Rahman boleh diulang mungkin pertanyaannya tadi cukup beberapa hal pertanyaan Panjang mengenai kan? Ya. Pertanyaannya tadi itu tentang inovasinya, apakah harus inovasinya sifatnya hard atau apa gitu kalau nggak salah. Kalau renewable energy supaya dapat apa namanya pengetahuan yang bermanfaat di tempat kerjanya beliau gitu. Benar, Prof. Benar. Ya. Ya, yang itu ditambahkan Pak Dinar ya. Jadi kan kita di namanya SCM itu kan lebih ke manajemen dan inovasi teknologi begitu ya Pak Rahman. Jadi tidak seperti akademik, tidak terlalu akademik atau tidak terlalu lebih ke manajerialnya Pak Rahman. Jadi biasanya sih dari kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi di tempat-tempat bekerja itu bisa diangkat dan dari basis solusi seperti apa sehingga bisa menimbulkan implikasi manajerial dari permasalahan yang dihadapi. Jadi lebih banyak ke manajerialnya sehingga makanya bisa diikuti oleh tidak hanya dari mahasiswa lulusan dari teknik saja di tempat kami. Jadi ada beberapa yang tidak dari kita ada mahasiswa itu juga ada dari pendidikan juga ada latar pendidikan ada dari pendidikan ada kedokteran gigi juga pernah ada gitu. Jadi tidak seperti yang di kampus itu yang sangat teknis sekali gitu ya, banyak hitungan teknis seperti itu. Mungkin Pak Dinar dan Oke, baik. Terima kasih Pak Aryo. Mungkin sedikit saya tambahkan gitu ya. Jadi Pak Rahman untuk hal-hal yang sifatnya hard gitu ya, hard teknologi gitu ya. Seperti mungkin tadi sudah saya juga sampaikan bahwa itu mungkin lebih cocoknya di bidang-bidang renewable energy atau bidang keahlian renewable energy yang ditawarkan oleh misalnya teknik material, kemudian mesin elektro gitu ya, yang mungkin lebih fokus ke produknya gitu ya. Namun sebenarnya dalam implementasi atau pengembangan renewable energy itu kan banyak hal yang bisa kita libatkan ya, bagaimana penerimaan masyarakatnya, kemampuan teknologi, dan hal-hal lain, termasuk juga reputasi gitu ya. Itu juga bisa menjadi hal yang di reputasi perusahaan maksud saya, dan juga policy, governance policy itu yang mendorong pengembangan dari bidang-bidang renewable energy ya, atau produk-produk renewable energy atau program-program renewable energy. Saya rasa hal-hal tersebut yang bisa Bapak Ibu nanti dalami di program renewable energy yang ada di MIST. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Dinar. Ini masih banyak pertanyaan ternyata Pak di kolom chat. Tapi juga masih ada yang bertanya secara raise hand. Silakan Ibu Devina Kartikasari. Selamat malam Bapak Ibu. Baik, selamat malam Bu. Saya alumni ITS Manajemen Bisnis. Saat ini saya bekerja sebagai instruktur di bidang peningkatan dan pengukuran produktivitas. Kebetulan saya ingin mengambil program MMT untuk di tahun depan. Kira-kira di bidang apa ya yang sesuai dengan pekerjaan saya dan bisa mendukung pekerjaan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Devina untuk pertanyaannya. Ini saya tujukan kepada Pak Jerry. Monggo Pak Jerry, beliau dari alumni MB. MB, oke, sebentar.
Tapi bidang pekerjaannya apa? Instruktur apa tadi? Lupa saya. Instruktur. Instruktur peningkatan dan pengukuran produktivitas. Oh, produktivitas. Iya. Oh, instruktur bidang peningkatan produktivitas. Ke manajemen Kan industri itu Pak Jerry. manajemen industri mungkin ya. Ya, ya. Masuk ke sana. Yang lebih sesuai ya nanti ya. Bu Devina ya. Soalnya peningkatan Baik, produktivitas. Ya. Baik, terima kasih. terima kasih juga Bu Devina. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Mr. Jarnawi untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih. Salam kenal buat semuanya. Saya Jarnawi dari Kabupaten Kawe, Provinsi Bengkulu, Pak. Dari Bengkulu. Dari Bengkulu jauh ini. Yang pertama pertanyaannya, sistem tatap daringnya ini full dalam 6 semester. Mungkin hanya beberapa semester yang tatap tatap daringnya. Itu satu pertanyaannya. Soalnya kalau ada tatap mukanya nanti di kampus, berat juga buat kami dari Bengkulu. Soalnya harus 2 kali naik pesawat soalnya kalau ke sana. Terus yang kedua, berapa jumlah SKS yang harus ditempuh nanti ketika mengambil DMT ini. Untuk S3 khususnya ini. Terima kasih pertanyaannya. Ya, baik Prof. Nyoman dan Prof. Haryo mungkin untuk menjawab pertanyaan mengenai DMT ini. Ya, saya dulu mungkin. SKS-nya 42, Pak. Kemudian 12 kuliah, 30 disertasi. Itu SKS-nya. Tiap semester memang diharapkan ada mampir ke kampus, tapi yang wajib itu nanti di semester 1 sekali, mungkin bisa semester 2 sekali. Setelah itu nanti yang wajib lagi adalah kualifikasi ujian tertutup, ujian terbuka. Itu dilakukan di kampus. Itu yang minimum, Pak. Kalau mau lebih ya bisa. Tapi tidak bisa kurang dari itu. Ujian kualifikasi, sidang tertutup, sidang terbuka, sama progres P1 itu yang wajib datang ke kampus. Gitu aja, Pak. Oke. Iya. Baik. Terima kasih Pak Nyoman. Pak Haryo mungkin juga punya gambaran mahasiswa DMT ini karakternya seperti apa, Pak? Kalau misalnya mungkin belajar bersama gitu ya, Pak ya, saat ke kampus gitu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Jadi memang menjadi seorang mahasiswa S3 itu beda ketika kita merasakan menjadi mahasiswa S1 atau S2, Pak ya. Jadi Bapak benar-benar dituntut untuk mandiri dan ini harus banyak membaca, Pak. Karena kan luarannya itu kan novelty ya, ada sesuatu hal yang baru. Itu harus bisa diperoleh dengan banyak membaca dan membacanya jurnal, Pak. Jadi itu kadang kalau harus bisa meluangkan waktu lah intinya begitu ya. Karena beberapa mahasiswa kami yang di UGM itu banyak juga yang sibuk, ada yang direktur perusahaan BUMN, direktur perusahaan swasta, tapi mereka juga bisa menyelesaikan dengan baik karena mereka disiplin dan meluangkan waktunya untuk mencari referensi dan membaca. Jadi bisa asal dengan tekad yang kuat, Pak, dan harus penuh semangat ya. Biasanya di awal-awal bingung karena mencari topiknya seperti apa, tapi begitu dapat topik sudah bisa belajar. Jadi asal semangat dan ini terus berusaha mencari komunikasi yang baik dengan seniornya, kita bisa takut. Tapi kita juga mengadakan program ini, Pak, pre-doktoral program ya. Jadi mengukur diri kira-kira saya itu mampu tidak ini. Karena ini kemarin juga kebetulan saya juga membimbing salah satu calon mahasiswa doktor untuk mengukur diri kira-kira saya pantas atau tidak menjadi seorang mahasiswa dokter. Nah, itu banyak yang protol, Pak. Jujur di minggu pertama semangat, tetapi ketika diminta untuk mulai menulis, mencari referensi, mencari literatur, nah itu mulai banyak yang aneh. Karena alasannya ya sibuk lah dan sebagainya. Nah itu jadi daripada nanti sebelum terlalu lama masuk tapi malah lama di SIMT, mending kalau saya sarankan mungkin bisa mencoba mengikuti program kami, ada program pre-doktoral program. Meskipun tidak wajib ya, artinya tidak
tidak terus kalau tidak ikut itu nggak diterima SMP enggak, tapi yang itu membantu untuk menyiapkan proposal yang baik. Ketika nanti masuk LCMT itu dokternya sudah lebih siap gitu. Terima kasih Pak Aryo untuk penjelasannya juga. Sekaligus saya juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa kami juga menyediakan program predoktoral workshop. Jadi memang disiapkan kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftar program DMT. Setiap semesternya ada untuk, kalau tidak salah setiap semester diadakan ya Mas Aziz ya, untuk persiapan pendaftar sebagai mahasiswa doktor ya Mas Aziz. Diadakan secara reguler oleh SIMT ITS Bapak Ibu untuk persiapan Bapak Ibu yang ingin mendaftar di program DMT. Baik, saya persilakan selanjutnya kepada Ibu Fatili untuk bertanya secara langsung. Silakan Ibu. Oh, maaf Bu. Bapak ini Bapak. Ya. Bapak, iya Bu. Maaf Bapak. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih kesempatan yang diberi kepada saya. Ini saya berada di Kepolonias Bu ya, di Kota Gunung Sitoli. Nah, jadi ini saya bertanya kepada Pak Prof. Ini mengenai tentang perkuliahan untuk pengambilan S3 ini Bu. S3. Jadi agak sangat terlambat tadi saya masuk Zoom, tapi saya bertanya juga karena keterlambatan itu tentang yang saya pertanyakan ini sebab Pak Prof, bagaimana sistem dengan apanya Bu ujian pada saat nanti akhir semester, apakah mahasiswa wajibkah ke kampus atau bisa secara daring? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu nanti bagaimana tentang ujiannya tesis akhir. Apakah itu diwajibkan mahasiswa datang sana atau juga bisa secara daring? Sehingga nanti bisa gimana ya untuk bisa kami sebagai dari Kota Gunung Sitoli nanti juga saya sampai kepada teman-teman bahwa kampus MITS ini akan terbuka untuk program S3 secara daring. Nah, terus kan Bu, kan ada namanya jurnal. Iya, Pak. Pembuatan jurnal. Itu berapa yang diwajibkan kepada mahasiswa untuk pengambilan S3? Oke. Nah, itu nanti kami juga bertanya kepada Pak Prof, apakah adakah keringanan untuk buat mahasiswa sehingga pembuatan jurnal itu nanti bisa dimaksimalkan mungkin sehingga ya terbantulah mahasiswa tersebut. Apalagi kami dari Kepulauan Nias itu 2 kali naik pesawat baru sampai ke sana Bu. Terima kasih. Kasih banyak ya Pak sudah mengikuti sesi malam hari ini. Tadi Pak Jarnawi juga dari Bengkulu dan juga Pak Fatili dari Nias. Pak Fatili sebelumnya juga saya sering dipanggil Mas juga nih, karena sama saya Miza itu biasa suka dipanggil Mas. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi, Iya. oke. Baik, saya persilakan kepada Pak Nyoman untuk menjawab. Pak Nyoman, silakan. Ya, sama dengan jawaban saya yang sebelumnya. Jadi mahasiswa itu wajib untuk 1 kali datang di semester 1 ke kampus. Kemudian pada saat ujian kualifikasi, pada saat ujian tertutup dan sidang terbuka, itu sudah di bagian akhir ya. Jadi itu berapa? Minimum 4 kali ya. Minimum 4 kali itu harus dilakukan di kampus. Karena kita juga ingin punya lulusan yang mengenal kampusnya. Jadi kalau nggak pernah datang ke kampus ya gimana Iya, Pak Prof. cerita tentang ITS nanti di luar kan begitu ya Pak ya. Jadi Siapa? juga harus mengenal karakternya kampus kita, situasinya dan sebagainya. Itu kenapa kita wajibkan mahasiswa juga untuk hadir di kampus. Ada juga mahasiswa kita yang di Saudi Pak, Arab Saudi. Rajin datang. Lebih jauh lagi dari Nias itu ya. Baik, Ya, benar Pak. itu sudah minimum sekali kalau sekian kali. Kemudian untuk jurnal, sesuai dengan baku mutu saat ini, diminta minimum 1 jurnal internasional, minimum 1 konferensi internasional, ditambah 1 lagi publikasi, pokoknya apapun, apakah itu jurnal atau
konferensi. Jadi total publikasinya yang diminta 3, minimum 1 jurnal internasional, minimum 1 konferensi internasional yang terindeks gitu. Kalau yang itu tidak bisa ditawar, Pak, karena itu adalah upaya kita untuk menjaga kualitas dari lulusan kita. Demikian Pak Fadili. Izin lagi Pak, izin Pak. Iya, silakan. Nah ini Pak, jurusan saya ini Pak, apakah linear nanti dengan S3 saya Pak? Saya juga bertanya sama Pak Prof ya. Saya sarjana ekonomi pembangunan dan magister ekonomi perencanaan pembangunan Pak Prof. Itu nanti kira-kira kalau ketika saya mengambil S3 saya itu Pak Prof, apakah memungkinkan linear atau bagaimana? Baik, jadi linear atau tidak itu sebetulnya agak sulit kalau kami yang menentukan. Tapi intinya begini, tadi juga sudah disampaikan Pak Jerry bahwa kita itu bidang-bidang yang interdisiplin. Sehingga siapa yang kita katakan linear S1-nya atau S2-nya, sebetulnya kalau masuk ke bidang yang lintas disiplin seperti ini, semua bisa linear. Jadi bukan nama prodinya sebetulnya yang penting. Kalau Bapak ingin misalnya jadi dosen gitu ya, supaya linear, ya berarti yang Bapak harus jaga adalah risetnya yang harus konsisten dengan bidang yang nanti Bapak klaim sebagai bidang keahlian. Jadi Bapak misalnya mau keahliannya katakanlah di development economics begitu ya, ya risetnya harus berbau itu. Apakah nanti ngambilnya di fakultas ekonomi atau ngambilnya di sekolah interdisiplin gitu, tapi risetnya mengarah ke sana. Nah, itu yang biasanya disebut sebagai linear. Saya sendiri kan di teknik industri, tapi waktu S3 saya ngambil di namanya management school, di management science di Inggris. Tapi riset saya murni masih sangat related dengan bidang teknik industri. Nggak ada masalah. Waktu saya mengusulkan guru besar, nggak ada pertanyaan tentang itu, karena riset saya sejalan. Jadi bukan masalah nama prodinya, apalagi nama departemennya, itu tidak menjadi dasar untuk menentukan linearitas. Hanya begitu-begitu itu kan subjektif, Pak. Jadi saya mengatakan begitu, nanti kalau misalnya Bapak mau naik pangkat, orang lain bisa mengatakan berbeda gitu. Jadi bukan tidak bisa 100% sama pandangan orang itu. Jadi itu Pak, supaya nanti jangan Bapak mendengar saya begitu, kemudian nanti suatu saat ternyata ada yang mengatakan, oh ini tidak linear, kemudian ya itu akan bisa terjadi. Jadi itu Bapak sendiri yang harus mengambil keputusan tentang itu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Fatili, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Nyoman, Prof. Haryo, Pak Jerry, dan juga Pak Dinar. Malam hari ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya hari ini, peserta Open House SCMT ITS. Sayang sekali Bapak Ibu ini waktunya sudah 20:20, ini sudah sangat mundur dibandingkan jadwal dengan yang sudah kami jadwalkan sampai dengan jam 20.00. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi admission advisor kami kepada Mas Aziz, Mbak Lita, dan juga Mbak Yusra untuk PPI. Open House PPI sendiri sudah dilaksanakan kemarin, Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu masih tertarik dengan program PPI, Bapak Ibu bisa bertanya kepada Mbak Yusra melalui WhatsApp ya. Bapak Ibu, silakan Mas Aziz untuk dikirimkan kembali. Oke, baik, sudah dikirimkan kembali. Kontak dari konsultasi pendaftarannya ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu misalnya butuh informasi mengenai pendaftaran tes TOEFL, tes TPA, dan lain-lain, termasuk juga skor-skornya, Bapak Ibu bisa bertanya kepada admission advisor kami. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu malam hari ini. Semoga sesinya bermanfaat. Senang sekali saya Miza bisa membersamai Bapak Ibu dari awal hingga akhir. Dan Bapak Ibu juga menunjukkan minat yang luar biasa untuk bergabung menjadi keluarga besar SCMT ITS. Kami tunggu kedatangannya Bapak Ibu. Kami tunggu bergabungnya Bapak Ibu menjadi keluarga besar SCMT ITS, baik untuk program MMT, MIST, DMT, dan juga PPI.
Terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di SIMT ITS ya tentunya. Dan selamat malam, sehat selalu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Bisa, terima Terima kasih. kasih. Selamat Ya, malam. terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Halo Bapak Ibu. Baik, Zoom-nya. Semangat. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Ya, semua. terima kasih semuanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin Zoom-nya kami matikan dalam 3, 2, 1.